Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughni anhum amwaluhum, harta mereka tidak dapat menolak, wala auladuhum minallahi syai'a, begitu juga anak-anak mereka sedikit pun dari azab Allah. Maksudnya orang-orang kafir, baik harta orang-orang kafir maupun anak-anak daripada orang kafir ini, itu tidak dapat menolak azab Allah karena mereka kafir. Nah, orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, kamatalirihim fiha, jadi harta orang-orang kafir ini walaupun diinfakkan untuk berbuat kebaikanlah di dunia, itu bagaikan kamatalirihim fiha sirrun asobat harta qaumi, ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum. Zalamu anfusahum fa'ahlakat, yang menzalimi diri sendiri lalu angin itu merusaknya. Jadi ibaratnya maksudnya di sini, harta orang kafir yang mereka infakkan di dunia ini itu bagaikan angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Maksudnya gimana Pak? Gue nggak paham nih. Angin dingin menerpa tanaman orang-orang jadi rusak airnya tanaman. Kamu jelasin gitu. Jadi nggak ada gunanya sia-sia. Kamu jelasin lagi. Asik kayak podcast saya pas semua megang. Jadi harta yang mereka infakkan itu di dalam dunia itu bagaikan angin yang mengandung, angin yang memiliki hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Nah, angin itu merusaknya. Artinya sia-sia. Infaknya orang-orang kafir. Jadi infaknya orang-orang kafir, hartanya yang diinfakkan di dunia ini itu sia-sia. Wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yazlimun, dan Allah tidak menzalimi mereka, orang-orang kafir, tapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu atau orang selain agamamu sebagai teman kepercayaan atau sahabat.
La ya'lunakum khabala, karena mereka itu tidak henti-hentinya akan menyusahkan kamu. Waddu ma'anitum, mereka itu mengharapkan kehancuran darimu. Orang-orang yang di luar dari agamamu, ya, orang kafir. Pesannya di sini, jadi Allah memberitahu kepada orang-orang yang beriman, jangan menjadikan orang yang di luar agamamu atau orang-orang kafir itu sebagai teman kepercayaanmu atau sahabat. Teman kepercayaan. Sahabat boleh. Kepercayaan. Kepercayaan kita jangan. Iya. Jangan menjadikan sebagai teman kepercayaan. Kalau teman boleh. Karena mereka itu nggak akan pasti akan membuat kamu susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir tadi. Dilihat dari mulutnya gitu. Iya, dilihat. Ya, udah dilihat dari omongannya aja udah bisa kelihatan itu bahwa dia itu membenci kita. Berarti Allah menyuruh di sini ucapannya dia, coba kalau dia jelek-jelekin berarti ketahuan dia suka kita. Iya, betul. Mama tukhfi sudurum akbar, dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu lebih jahat. Maksudnya itu di hati mereka itu lebih tersembunyi kejahatan ketimbang di mulut mereka gitu. Ya, betul. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepada Allah, terangkan kepadamu orang-orang beriman ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Kamu pun kajinya di Daud nanti nanya nggak paham, nanya Daudnya. Beri penanya jamaah. Ha antum ulai tuhibbunahum, beginilah kamu menyukai mereka. Kamu orang-orang beriman menyukai mereka orang-orang kafir. Wala yuhibbunakum, padahal orang-orang kafir itu tidak menyukaimu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kamu beriman kepada semua kitab. Jadi gimana? Sambungan dari ayat di atas itu. Kamu kok mencintai mereka sampai menjadikan dia teman akrab kepercayaan, padahal mereka itu tidak menyukai. Itu maunya. Sambung ayat dari atas itu. Jadi jangan itu. Waktu minu nabil kita apa? Dan kamu beriman kepada semua kitab. Dengan mereka tuh enggak kan? Iya. Dia nggak percaya nggak dengan itu? Enggak. Paul. Allah alam terus aja. Wa idza lakukum qalu amanna, apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman. Orang kafir ini jadi maksudnya di sini, apabila orang-orang kafir itu berjumpa kamu, mereka itu di depan kamu pura-pura beriman. Munafik lah ya. Munafik, Daud. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaith, dan apabila mereka orang-orang kafir lagi sendiri, nggak ada orang-orang beriman, mereka itu
menggigit kamu jari-jari mereka karena marah dan benci kepadamu. Qul mutu bighaizikum, katakanlah matilah kamu karena kemarahanmu itu. Jadi Nabi Muhammad disuruh Nabi Muhammad suruh ngomong kata orang-orang kafir, orang tadi itu ya jarinya digigit jari karena kebenciannya. matilah kamu aja karena kemarahanmu itu. Innallaha alimun bidzati sudur, sungguh Allah itu maha mengetahui segala isi hati. Jadi walaupun orang-orang kafir itu menyembunyikan daripada orang-orang beriman, tapi Allah tahu apa yang ada di isi hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Tamsaskum hasanatun tasuhum, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi jika orang-orang beriman ini mendapatkan kebaikan, sedih dia tuh hati orang-orang kafir itu. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha, tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang beriman ini tertimpa bencana, kena bencana, nah orang-orang kafir ini akan gembira sekali, dan hati busuk Daud. Apa? Jadi orang-orang kafir ini tidak menyukai orang beriman. Jika orang-orang beriman itu terkena bencana, maka orang-orang beriman itu bergembira. Karena mereka orang-orang kafir bergembira karena orang-orang beriman itu terkena bencana. Giliran dapat kebaikan, sedih. Terus gimana cara melawan kalau ada orang begitu? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Nah, cara melawan orang-orang seperti itu, orang-orang kafir itu, kamu itu harus bersabar dan bertakwa. Apa bertakwa? Percaya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kasnya apa bertakwa? Jalankan yang Allah perintahkan. Jauhkan yang Allah larang. Baru ditambah dengan sabar. Kenapa pertama disebut sabar dulu? Wa in tasbiru, kenapa enggak tataku dulu? Karena sabar itu lebih berat. Kamu dihina sama teman, dihina sama teman gitu. Susah kan kalau orang nggak sabar. Artinya tidak usah membalas, tapi sabar aja. Serahkan sama Allah. Kita pun ibadahnya, sholatnya kerjain, itu loh, itunya kerjain. Itu watataku. Terus apa jaminannya? Nah, jikalau kita bersabar dan bertakwa dalam menghadapi orang-orang kafir itu, maka la yadurukum kaiduhum syai'a, kamu tidak akan terkena tipu daya mereka. Kamu tidak akan merasa susah sedikit pun dengan tipu daya mereka. Nggak mempan lah ibaratnya. Disantet tuh nggak mempan gitu. Iya. Tapi syaratnya harus punya ilmu dua ini. Iya. Sabar sama takwa. Ini digabung dua nih, jangan dipisah. Jangan takwa aja, tapi nggak sabar. Itu maksudnya kan gitu. Terus Innallaha bima ya'maluna muhit, sungguh Allah itu meliputi terhadap segala apa yang mereka kerjakan. Allah maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan, mereka lakukanlah. Wallahu a'lam bishawab. Ayat selanjutnya 121, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin. Dan ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari
meninggalkan keluargamu. Wa idza ghadawta min tema lain di ayat 121 ini, wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Maksudnya itu, nah situ ada tanda 39 ada maksudnya. Jadi ingat, kita harus mengingat ketika Nabi Muhammad itu berangkat pagi-pagi keluar keluarga untuk berperang, mengatur perang di pos-pos perang Uhud kali mungkin. Wah di situ ada, di sini kagak ada ya. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada pesan